ati tasisi bak palapah, jantuang bak jantuang pisang karuat, talingo kancah dipange, babanak kampu kaki. Bujang tu tabagi tigo. Pertama bujang langkisau, kedua bujang pagurau, ketiga bujang pasurau. Saya lihat semenjak maghrib tadi di desa kita ini adalah kelompok yang ketiga, yaitunya bujang kasurau. Bedanya tu Pak Ustaz, kalau bujang langkisau, ati tasisi bak palapah, jantuang bak jantuang pisang karuat, talingo kancah dipange, babanak kampu kaki. Orang minum susu, ya kan? Minum kopi, minum teh, minum jus, hanya minumannya skot tua, ya kan? Kemudian dia mengkonsumsi ekstasi, mengkonsumsi ganja, dan segala macam perbuatan-perbuatan maksiat. Itu disebut bujang lang kisau. Yang kedua bujang parisau. Siang malam, pagi, subuh, tengah hari, sore, keparak gatah, keparak sawit, selalu menyandang gitar. Orang pengajian dekat rumahnya hanya lagu gereja tua. Itu disebut bujang parisau. Ternyata di sini bujang kita bernama bujang kasurau. Maghrib tadi mereka membentangkan tikar di luar karena mereka tahu jamaah ini akan banyak datang. Saya juga sangat kagum jamaah banyak datang. Kenapa? Karena jamaah ini rata-rata sudah mendengar saya melalui YouTube. Sekarang Ustadz ini hadir di kampungnya. Kita calik je lah Ustadz kelera aku sebentar. Akhirnya mereka membeludak datang. Dari Buki inyolah turun. Dari lurah jalan mendaki. Jauh tiba dakik lah datang. Berkumpul di Masjid Muhajirin. Ya Allah, masukkanlah seluruh saudara-saudari, anak kemenakan saya, sahabat saya, seakidah, setauhid di sini ke dalam surgamu ya Allah. Walaupun nyo mendengar kaji sambil lalu, masukkan dia ke surga. Amin. Ya Rabbana. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu? Boleh hamba bertanya cik, mana gagah na nasli ko jo fotonya di YouTube? Ambo ndak percaya. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak mengatakan serupa itu, bapak ibu berpahala. Kenapa? Karena menyenangkan hati orang tua. Ya kan? Alhamdulillah. Tapi kalau ibu bertanya, lai sehat seboya Ustadz, alhamdulillah. Ini berkah doa jamaah bersama. 2 tahun yang lalu saya ngaji di Selayang Baru, Johor, Malaysia. Itu khusus orang Sumatera Barat yang berasal dari Periaman. Amerika itu membuat lamang 3.000 tabung. Karena jamaahnya juga lebih dari 2.000 itu. Setelah pengajian mereka badonce, ya kan, memberikan sumbangan dari orang Sumando awak 500 ringgit, dari mama rumah awak 1.000 ringgit, karena uang di sana ringgit, ya kan? Semua jamaah itu protokolnya setelah meminta saya, kita doakan Buya Ristawardi ini umurnya panjang, badannya sehat. Apa kata jamaah yang ramai tadi? Samo suaranya jelabah enggo. Amin. Ku adonan nangka menyumpah yang orang sebanyak ko cie-cie di dalam hati le tu. Ada nama menyumpahi. Alhamdulillah. Saya begitu juga. Bukan istri saya saja,
bukan anak saya saja, bukan menantu saya saja. Ya Allah, orang-orang Islam yang mendengar ceramah saya, baik secara langsung masjid, di musala, di kantor, di bank, dan juga yang melalui YouTube, ya Allah, masukkanlah beliau semuanya ke surga, ya Allah. Amin. Itu doa saya. Mudah-mudahan doa saya ini diterima oleh Allah. Amin. Setelah kita bersyukur kepada Allah dengan segala macam nikmat, saya dibisiki tadi oleh Pak Datuk Rio, ya, bahwa ibu-ibu ini banyak membawa kue. Ya, ya kan? Jadi kami hidangkan dulu, Bu, ya. Kalau tidak dihidangkan kini, beko jamaah aku sudah mengajinya lari jelek. Maka kue ini mubazir. Sekarang kue sudah ada di hadapan kita. Saya pantuni dulu, ya. Tali kayu panjang 9, orang memapih hati pelang, kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuhlah tangan, makanlah kue nan taedang. Jangan di pasiraan saruknya, ya kan? Karena ini masjid tempat kita sujud. Ya, kenapa? Karena ibu-ibu kita sudah payah memasak, ya kan? Ya, Bu. Kalau bapa suawak kue dia ke ibu kau, Pak, menangisnya beko. Kok lagi menangis? Tidak ada. Hanya bapantul lah sedang menangis. Katanya, payo kumbuah bakat tinggian, tampak nendari sari lama, jalan raya ke Pekanbaru, lalu ke pasar Tanjung Pati. Nan jauh lah kami dakean, Pak. Nan matah lah kami masak. Bapak babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Ya kan? Jadi jo kulit-kulitnya makan, Pak Sabah. Ibu tadi lama mau kamu. Amin. Nah, jadi malam kini, ya, cerita kita membumikan akhlak Rasulullah di era modern. Jadi nampaknya tidak ada acuan bagi manusia untuk memperbaiki diri agar Allah reda kepada kita. Yang berumah tangga agar rumah tangganya bahagia, yang berkorong berkampung agar di kampung ini orang seia sekata, yang bernegara NKRI yang dipimpin oleh presiden, tidak ada jalan lain meniru akhlak Rasulullah atau membumikan dalam kehidupan kita. Apa yang pertama, Pak? Rasul itu kira-kira pintar atau apa? Pintar enggak Rasul itu? Pintar. Enggak mungkin orang idiot diangkat oleh Allah jadi Rasul. Jadi Rasul itu pintar. Kenapa dia berhasil? Pintar itu dibarengi dengan benar. Namanya sidik. Karena sidiknya beliau, ya kan? Masyarakat kafir Quraisy, kafir, Pak, memberi beliau gelar Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Orang yang jujur bisa dipercaya. Orang kafir Quraisy mengatakan Nabi itu Al-Amin. Sekarang di zaman kekinian ini, Pak, orang benar ini udah kurang. Orang pintar bertambah banyak. Ya bisa orang bengke jadi anggota DPR, Pak. Nyocat bengkenya, nyopeloan tu nyobuat lo partai je. Tu nyopangaruhi orang rusak-rusak onda aku saja. Apa kau nyopilih? Ya kan? Allah jadi anggota DPR lo nya. Komisi bengke je. Nah, ini. Itu sekarang. Tapi yang sulit kita temukan orang benar, orang jujur, orang sidik. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ndak akhlak Rasulullah yang kita tiru, biar kita saudagar, biar kita pejabat, biar kepala rumah tangga,
Biar pimpinan masyarakat yang paling rendah, kalau di Padang RT RW. Ndak akhlak Rasulullah yang kita tiru, kita akan gagal. Ya kan? Maka dalam rangka kita membaca sejarah Nabi ini, jangan kita jalan di tempat. Nanti sesudah ini ada lagi di bulan Rajab namanya Isra Mi'raj. 2 bulan sesudah itu ada di bulan Ramadan namanya Nuzul Quran. Sesudah Nuzul Quran hari raya menyambut datangnya hari raya haji, kajiannya kurban. Di bulan Ramadan Nuzul Quran. Kemudian setelah hari raya Fitir datang, seminggu sudah hari raya, begitu orang akan masuk ke kantornya, ada namanya halal. Coba bayangkan berapa macam hari besar Islam yang kita peringati di Indonesia ini. Tapi Allah berhenti orang korupsi. Lu lah Pak. Ya. Jadi yang peringatan. Yang korupsi jalan terus. Jamaah kita jangan seperti ini. Iya kan? Jangan seperti ini. Kalau kita hidup ini sama dengan orang senam, ibu-ibu yang masih aktif jadi pegawai, ada enggak di kantor latihan senam? Orang senam itu bergerak terus. Keringat keluar. Kalau kelupaan kasih Rexona, ya kan? Itu katia awak bau kambing. Ya kan? Keringat keluar, tapi langkah kita di sana saja. Tidak ada bergeser ke depan. Dalam Islam tidak boleh begitu. Kalau ada di antara kita, sebelum kita memperingati hari besar Islam, membaca sejarah Nabi, yang malas salat subuh berjamaah, besok dimulai lagi. Saya yakin jamaah yang datang sekarang bukan jamaah muhajirin saja kan? Ada masjid tetangga, surau, langgar di sekitar ini. Dapat undangan dari pengurus. Atau melalui grup-grup di WA. Karena informasi sekarang mudah. Ya kan? Kita wirid di sini tiba. Bisa sampai berita orang sini ke Sulawesi. Besoknya telepon, petang wirid di kampung kami ya. Kau dari mana? Kami dari Sulawesi. Begitu cepatnya informasi sekarang. Iya kan? Namun semuanya itu bapak-bapak dari segi positifnya banyak juga. Apa kemajuan sekarang ini? Negatifnya iya juga. Kalau ada je orang kini Pak indak dapat bini, itu inyo nampandi mah. Baru itu Pak Ustaz, di HP sebanyak janda mencari laki. Ya kan? Tinggal kita menghubungi saja. Berarti tidak pandai mencari. Ya kan? Mas tidak usah menjadi pencari uang. Saya sudah kaya raya. Rumah saya harganya 2 miliar. Saya punya mobil dan saya punya kebun yang luas. Saya harapkan Mas setia saja. Mana-mana tak begini, hubunganlah tu. Jadi sekarang semuanya ada lo kawan bercerita jambo Pak Ustaz, dia bola mau cuba mau buang. Kiro foto dia pe tu sen nama dia tu je. Baba tamu aja nyo kiro muko la cataruang bawa je. Nah, lagai kironya. Jadi memang sesuatu ini, lihatlah sesuatu itu dari dekat, jangan melalui foto, jangan melalui HP. Sekarang banyak dunia penipuan. Orang tak meniru Rasulullah lagi, tapi meniru orang-orang jahat. Ya kan? Apa yang dilihat orang di HP yang negatif, itu banyak orang lain men-share-nya. Maka beredarlah berita-berita yang tidak benar. Ya kan? Untuk itu kepada kaum muslimin,
Setelah kita membaca sejarah Nabi malam ini, besok yang malas salat subuh berjamaah, mari kita datang ke masjid lagi. Kenapa? Saya teringat apa yang dikatakan oleh Buya Hamka. Hamka itu singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Ya kan? Disingkat dengan Hamka. Apa kata beliau? Kalau ingin melihat orang Islam di negeri kita ini, lihatlah ketika salat sunat hari raya fitir dan salat sunat hari raya haji. Tapi kalau ingin melihat orang beriman, lihatlah ketika salat subuh. Ya kan? Tapi saya tidak menyalahkan semuanya, Pak. Apakah salat subuh itu seluruh masjid orang ini malas? Tidak, Pak. Saya sudah 8 kali memperhatikannya. Sudah 8 trip. Ada masjid 2 di dunia ini yang tidak pernah lengang salat subuh itu. Pertama, Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua, Masjid Nabawi di Madinah. Itu tidak pernah jamaahnya lengang. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Kapan masjid kita seperti itu? Kalau kita sudah seperti itu, artinya apa? Kajian-kajian yang kita baca, sejarah-sejarah yang kita ulang, ya kan? Berarti kita sudah mengarah meniru Rasulullah. Nah ini, kalau hendak kita rugi saja. Apa kata Nabi dalam hadis yang saya bacakan tadi? Man kana yaumuhu khairam min amsihi. Barang siapa yang hari sekarangnya beribadah, tauhidnya, akidahnya, pengabdiannya kepada Allah lebih baik dari hari-harinya yang lalu, fahuwa rabihun, itu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi. Kalau caranya beramal, mengabdi, beribadah, tauhid, akidahnya sama saja dengan hari kemarin, fahuwa khasirun, itu orang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi. Kalau ada orang amalnya, akidahnya lebih buruk dari hari yang berlalu, fahuwa halikun, itu orang celaka. Sekarang pertanyaannya kepada jamaah juga kepada diri saya, kita ingin orang celaka enggak? Ingin jadi orang rugi enggak? Enggak, kita ingin jadi orang menang. Untuk membuktikannya, realisasikanlah kajian yang kita baca malam ini. Jangan kajian tinggal kajian saja. Di Sumatera Barat, Pak, ada namanya payo namanya. Nah, sehingga daerah Sinan ada namanya payo kumbuah, payo lanse. Apa kolah nan payo ke? Ada enggak Pak orang pekumbuah? Ada enggak orang pekumbuah? Merantau siko, ada. Apa tu payo? Pariaman namanya. Batuilah dosa lalau ya. Pariaman tadanga langang batabui mangkonyo rami. Oh dia kanduang tadanga sanang, baolah tompang badan kami. Pariaman di baruah nareh, sintu di baruah kayu kurai taji, nan bak pangalan sayui uleh, ba itu bana nasib kami. Di Pariaman ko Pak, ada nama nagari naras. Itu dia ndak naras, dia nareh. Ya kan? Nareh. Jadi ibu dan bapak kaum muslimin, untuk apa orang pindah-pindah negeri itu? Sedangkan Pariaman itu tersohor, negerinya luas. Disebut oleh orang sana Piaman Laweh.
Tapi kenapa mereka itu suka merantau? Itu karena dendangan Rabab Pariaman Kutikonyo Kete yang diperdengarkan oleh ayahnya. Jadi ayahnya itu sambil berpantun. Ya kan? Apa kata ayahnya? Karatau madang diulu, babuah babungo balun, marantaulah bujang diulu, di rumah paguno balun. Jadi setelah dia dewasa ini terngiang-ngiang. Ya kan? Akhirnya mereka meninggalkan kampung. Apakah orang merantau ini baik? Baik. Nabi yang kita baca sejarahnya malam sekarang, Pak, ketika periode Mekah 13 tahun itu belum ada kemajuan Islam. Orang Islam diintimidasi, tidak boleh berjual beli bahan makanan dengan orang Islam, artinya embargo ekonomi, sehingga orang Muslim ketika itu jatuh kepada pailit, pada titik nadir ekonomi mereka, sehingga mereka merebus kulit sepatu untuk dimakan. Begitu penderitaan orang Islam selama 13 tahun di Mekah. Kemudian Nabi pai merantau bahasa awaknya, tapi bahasa Islamnya hijrah. Kemana? Ke Madinah. Ternyata tanah di Madinah itu untuk meletakkan kerangka ilmu tauhid, kerangka akidah, peraturan Islam, lebih terbuka pintu hati orang di sana itu menerima Islam ketika itu dibanding dengan orang Mekah. Sehingga orang Madinah itu setelah Nabi hijrah, Pak, galanya tidak tangguang-tangguang. Orang apa? Orang Ansar. Apa itu Ansar? Orang yang gemar menolong. Jadi kalau kita mau jadi orang Ansar, banyaklah kita menolong orang. Jangan manggolong, jangan narunciang, jangan dirawi. Iya kan? Banyaklah menolong. Cocok namanya orang Jadi terpadulah kasih sayang orang yang pindah dari Mekah dengan orang yang menerima di Madinah. Satu disebut orang Muhajirin, yang kedua namanya orang Ansar. Bagaimana mereka itu bisa bersatu seperti itu? Mereka sama dengan mata gergaji. Pak, ingat tak mata gergaji? Lurus matanya atau timpang? Timpang, Pak, begini. Tidak lurus. Tapi karena mereka bersatu, pulang pergi mereka membawa keputusan. Tidak ada rakir gitu. Iya kan? Tidak ada anggota DPR itu namanya perjalanan keluar daerah itu. RSS, tidak ada. Mereka langsung bekerja. Pulang paginya membawa keputusan. Ada tak putih, batang pinang, batang sawit. Ya kan? Kayu walai, marantih, banio, putih dia. Basi pun putih. Karena mereka bersatu. Jadi dengan membaca sejarah Nabi, untuk membumikan akhlak Nabi itu dalam kehidupan kita di zaman modern, yang pertama adalah syaratnya bersatu. Ya kan? Kalau menurut Bapak gini, nyo satuan pendapiknya di Pak Prabowo, nyomu pakai aja orang nama bantuinyo. Sekalian orang-orang nambah bau Jokowi tidak dipakai leh. Capek aman Pak. Ya enggak? Menurut pendapat Pak. Ya kan? Asal satu je jilatang Pak, kata-kata aja orang sebalik. Satu jilatang, satu kacang miang. Sensarun. Jangan selesai. Jadi Nabi dulu pembantu-pembantunya itu bervariasi, sifatnya taat, ilmunya beda. Tunggu Nabi itu berhasil memimpin, Pak. Bukan berhasil sendiri Nabi itu. Diplomat ulung yang jujur, siapa? Itulah dia Abu Bakar Siddiq. Ya kan? Nah. Itu Abu Bakar Siddiq di samping jujur,
diplomat, ahli politik, juga orang pemurah. Beliau menafkahkan aratonyo untuk agama, Pak, 2/3. Nggak 2,5% lah, Pak. 2/3. Lihat Abu Bakar Ciko situ di Cikoko. Nak meniru itu. Coba menunjuk kat seorang. 2/3 araton untuk agama atau Abu Bakar. Orang gagah berani yang berilmu dan tegas. Siapa orangnya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tu 2 meter 5 balai tingginya, Pak. Duduknya di kudo, kalau ndaknya masuk kakinya ke pelano tu, atau takulai kakinya ke pasir ke bawah. Kalau kudo tu berlari, ada pun jajak. Umar itu gelarnya Faruk, tegas. Iya kan? Orang gagah berani. Bagaimana beraninya Umar itu, Pak? Kalau iblis datang dari simpang kota Muarobungo tadi, kapai kemari, basobok dinyo Umar tu di pertengahan, babali iblis tu balik. Iya kan? Nyotanyo dek kawannya ndak jadi kapo je. Namanya kampung aku simpang tadi. Ya. Dah lantai dengan basobok je Umar tu. Kalau Umar nang kini Pak siang malam sampai lalu nyuirian di iblis. Atau mengkonyo korupsi timah, korupsi minyak, korupsi bansos. Jadi kan sadanya korupsi, Pak. Atau Umar nang kini bakawan jo iblis ini, Pak. Apa yang telah hilang? Akhlak. Apa yang telah luput? Adab. Apa yang telah mengirap ke atas langit? Kejujuran. Ya kan? Nah, itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi kita harus kembali kepada akhlak Rasulullah kita bumikan. Sebab godaannya sekarang bertambah banyak. Ya kan? Bertambah banyak godaannya sekarang. Bagaimana akhlak kita ini hancur. Supaya akhlak kita ini hancur, harga diri kita hilang. Banyak sekali sarana-sarananya untuk itu. Jadi kita harus minta tolong kepada Allah. Ihdinas siratal. Bu, ibu yang telah umur 60, besok 61. Kemudian ketika ibu umur 45, sekarang sudah 60. Masih sama enggak kodrat kekuatan kita? Nah, ambo asa kataga bapak-bapak ibu-ibu atau ambo baituan tinju lah ada takanan kalapi. Ndak bisa tagak serupa dulu salah, Pak. Baik. Apa yang kurang? Kodrat kita. Iya kan? Nah, makin lama makin begitu. Saya lihat sekarang ibu-ibu umur 63 itu sudah banyak salat duduk di kursi. Saya tanya, apa kata dokter yang rusak, Bu? Kalsium habis. Saya tanya dokter, kenapa kalsium ibu-ibu ini banyak ternyusuan siang malam? Habis kalsiumnya. Ya kan? Jadi apa kalau pergi ke pasar, Pak? Kalau ibu muda je baru, baliannya vitamin. Ya kan? Sama joto, Pak. Cari air radiatornya, paresolinya. Ya kan? Jadi paloso joto tu. Ya kan? Ya. Kita perhatikan. Ya. Nggak terengah, Bu? Jadi ambo kecean ke apa-apa kok. Lah. Ambo kecean ke apa-apa kok sontak. Dari Bu tak terengah ya. Hormati istri apa-apa. Basuinyo nama nyusuan anak apa siang malam. Yo. Kemudian kalau menangisnya tengah malam tu siapa mantuan? Ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini jasonya nan paling gadang ke suaminya apa? Palupo. Jadi istriku kalau palupo jangan diari, Pak. Luponya membalikan dakwah, awak sampai ke pasar lain. Jadi Rasulullah itu bapak-bapak dan ibu-ibu
istrinya sampai 9 itu dia memelihara anak yatim karena suami dari ibu yang dinikahi Nabi itu meninggal ketika perang memperjuangkan agama. Dinikahi oleh Nabi dengan perintah Allah, bukan dengan nafsu beliau. Disuruh oleh Allah Nabi menikahi perempuan-perempuan janda yang suaminya meninggal di medan perang memperjuangkan Jadi Nabi itu di medan perang gagah berani, di rumah tangga penyantun dengan istri. Dengan masyarakat beliau itu sangat, bapak-bapak dan ibu-ibu melihat masyarakat itu sama dengan melihat dirinya sendiri. Sehingga Nabi itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, ketika beliau melihat orang tidak makan, beliau juga belum makan, tapi anaknya menangis, makanan untuk beliau itu beliau berikan pada orang. Itu Rasulullah itu sallallahu. Semuanya, ujung dari pangkal itu semuanya adalah merupakan penjabaran akhlak. Akhlak itu sama aja moral, Pak Ustadz. Kalau kita cari sinonim sama. Tapi moral itu bahasa Inggris, akhlak itu bahasa Al-Quran. Sehingga akhlak itu sendiri dalam Islam terbagi. Ada namanya akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Ada namanya akhlakul mazmumah, akhlak tercela. Serupa pulau orang Aceh, Pak, nyo pindahan de orang ka jadi orang Medan. Kenapa orang Aceh? Itu akhlak ndak terpuji orang membuat itu. Indak batanyo nyo ke orang gaek-gaek dulu. Ya kan? Jadi duit ko batanyo supaya wak jangan sasek. Lalanya kibar kalau benderanya di orang Aceh. Orang Aceh ini, bapak-bapak, orang pejuang kemerdekaan RI. Orangnya gagah berani, pandai menyusun strategi. Karena Belanda itu bisa ditumbangkan oleh orang Aceh. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Jadi di ujung-ujung hari hampir kiamat ini, bapak-bapak kaum muslimin, tidak orang awam saja yang berbuat salah. Orang yang sekolah tinggi, yang sampai bertitel ini dan itu, tapi akhlaknya buruk. Iya kan? Ada mantan kepala provinsi ya, iya kan? Nah, punya apa namanya? Digugat sekarang karena perempuan itu hamil. Apa itu bapak-bapak? Apa yang rusak itu akhlak. Orang yang tidak mengerti agama, kenapa kamu melakukan ini, melakukan zina, melakukan perselingkuhan? Katanya menjawab, kalau sate itu janjo gerobak-gerobaknya di Bali payah wajah. Awali sate itu sebungkui labi isinya ke cempaan daunnya. Iya kan? Ini dari segi apa? Kan bisa diterima. Tapi dari segi agama bisa enggak? Enggak. Pernikahan itu bernilai sakral. Enggak boleh menyalurkan nafsu biologis dengan perzinahan. Kalau ditanya orang, apa tujuan Anda nikah? Kalau kita jawab yang enak saja, Pak, untuk menyalurkan nafsu biologis. Tapi apa jawabannya yang benar? Menikah itu membangun rumah tangga bahagia berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala, kekal untuk selamanya. Tidak ada niat cerai. Supaya tidak cerai itu bagaimana? Pertama, sifat yang kita pakai sebagai orang yang berumah tangga harus sabar. Kadang-kadang di rumah tangga kok, Pak, dapat awak bini bagak, Pak. Bagak anda mau kalah. Kalau ngecek dah, cie dah, saratu idenya tertatat. Iya kan? Asuli dia gaya pengertian.
Kerana kita sama laki-laki, Pak, mengatasi isteri yang bagak kau, Pak. Tak boleh lah merabur dong. Sabar, Pak. Kenapa padusi ko diaro embana sabana patuh tak bisa do, Pak. Sebab itu, Pak Ustaz, inyo diciptakan Allah dari tulang rusuk bengkok. Ini kan payah meluruhannya. Ya, Bu. Ya je. Payah. Kalau dikarehi patah. Kalau dipedia bengkok taruh. Bisa kita tes, Pak Ustaz? Bisa. Sudah Pak nerima gaji besok agian kasadonyo kenyo. Agian gaji Pak tu kasadonyo kenyo. Pasti itu sini. Indah udah asyang setengah untuk saksi sisi sekudat. Tak mungkinnya itu tu. Analapa agian tu minta lihat seketik. Kalau ibu ada tersinggung, maafkan saya. Contohnya siapa? Istri Rasulullah, Ibu Khadijah radhiyallahu an. Itu saya bicara secara umum, bukan untuk pribadi ibu-ibu. Ya kan? Siapa beliau? Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Dia sudah wanita kaya raya ketika dinikahi oleh Nabi. Kekayaannya itu habis untuk membantu Nabi berdakwah. Tak tanggung-tanggung Khadijah istri Nabi. Ya kan? Kami Khadijah yang sekarang ini kami tak kaya, Pak Ustaz. Untuk ibu masuk serugo ba'a kami pitih ke kami bantuan, tak ada ke suami kami. Seperti ibu Khadijah itu. Nabi mencarikan solusi untuk ibu agar ibu cepat masuk surga. Setelah ibu mendirikan salat. Apa itu? Kata Nabi, apa kewajiban kami ke suami kami, ya Rasulullah? Suami kami tidak sekaya ibu istri kami, tidak sekaya kami sebagai istri suami kami, tidak sekaya ibu Khadijah. Bagaimana kami dapat pula masuk surga seperti ibu Khadijah, ya Rasulullah? Inna zara ilaiha syarrathu, kata Nabi. Itu syaratnya, Bu, ya. Senangkan hati suami. Bu, ibu percaya enggak bahwa kami laki-laki ini termasuk saya? Enggak warna bedanya jo baru piaman. Iya kan? Baru piaman tuh, Bu, setinggi itu kerambi nyo panjat. Nyon turunan buahnya nan masak jo nan mudo sadonya. Enggak ada mengandung. Kenapa cuy itu baru piaman tu? Pagi-paginya lagi supradin talu de, orang punya baru. Tengah harinya urui je minyak GPU. Jadi baru tu bersama hangat. Adi ibu-ibu pagi-pagi itu suami kepai kerajo, antannya ke dekik pintu. Ko hujan hari pantunnya. Apa pantunnya, Pak Ustaz? Sinai anak rantiku pariaman menami hambo tagak di pintu malape udah bau hujan-hujan. Itu kan. Dia. Itu yang pertama, itu sudah menyenangkan hati suami itu. Begitu dia akan pulang, kita jalan lo. Iya kan, rasul-rasul ketibo suami itu setengah jam lagi, awak mandi lagi. Sudah mandi dia pergi ke tiak Rexona. Itu dia pakai hembodi, ditukar baju jonam berasih. Abuak disikik, jilbab dilakian, muka dibadai. Awak tagak dekat pintu ke naik. Suami tiba dibukaan sepatunya. Udah ke mandi dulu atau perlu jambo je. Boleh ambil kau sekali mandi sesekali je. Itu ditawarkan badan awak kayaknya. Lain tak ada kalian muda-muda kau. Itu. Jangan lalu awak suami pulang. Ya kan? Iko ada suami pulang lalu lain tak ada pergi gigi balado muncung bau jariang. Ya kan? Baju kumuh awak apa dua. Sama hati suami jadi.
Ya. Jadi kalau ibu-ibu bisa menyenangkan hati suami, itu tiket ke surga. Ibu-ibu jangan katakan saya berat sebelah ya. Nah, sekarang bapak-bapak ini lagi. Bagaimana kita harusnya kepada istri kita, Pak Ustadz? Nah, kalau ada istri ya Pak, nan panjang muncuang tu, jangan dilawan. Bawa saja ke pasar Muara Bungo, bawa ke Tokiame. Balian galang kat 10 ame. Ya kan? Tu dia bawa makan lah. Ya. Sudah tu ikolah pulang, bawa ke belakang, menceliak semua dalam tu. Bayi tu inyot ke belakang, ditulak ke dalam semua tu. Itu kalau bawa balian ame tu. Pasti ibu istri kau sedang di luar senyol lagi judes apoleh ditulak ke dalam semua. Itu pernah diceritakan de Ustaz Das'ad Latif. Heboh istri nala ditulak ke semua ke dalam. Ndak lama sudah tu doh keluar orang gadang hitam, giginya segadang kapak. Ya kan, tapaknya keluar. Kata suaminya nama masih dekat semua tu. Kamu siapa? Saya jin yang telah 1000 tahun dalam sumur ini. Tapi mendengar perempuan tertutat, nak lantai dengan mau melompek, mau keluar. Jadi sedang jin sebu. Nak lantai dengannya, mendengar ibu judes tu. Apalagi suami. Nah, tapi walaupun itu istri Pak, awak sabar saya. Dukuang saya nak kelapau. Ya kan? Abaliannya kue. Kecil awak kan nak. Kalau nak ada awak anggo yuang jak sari mak anggo dan tinggal. Ya kan? Ini. Jadi Rasulullah ditanya orang mengenai akhlak beliau berumah tangga ini, ditanya orang, bagaimana engkau dengan istri engkau, rumah tangga engkau ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku seperti surga. Di mana rahasianya ini? Pertama, lintalahum fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan rahmat Allah ya Muhammad hatimu menjadi lembut. Pernah Nabi itu marah, pernah bu, tidak jadi. Marah baru, tapi tidak jadi. Karena turun ayat tadi, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Siapa yang akan beliau marahi? Tentara yang tidak disiplin ketika perang, sehingga dalam perang itu kalah. Ingin Nabi memarahi tentara yang tidak disiplin ini, tapi ditagahan oleh Allah. Mereka ini melanggar aturannya Allah. Biarlah, kan sekali kau baru. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Jadi sifat Nabi itu hatinya lembut, dia pemaaf. Jadi Bapak Ibu, siapapun kita disakiti oleh orang lain, jangan berniat untuk membalas, Pak. Maafkan saja. Karena apa? Karena yang akan menghukum itu adalah hak Allah. Pasti Pak, orang yang menyemai akan menuai. Kata Pak Soekarno, siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Jadi tidak usah kita berniat membalaskan sakit hati kepada orang yang menyakiti hati kita. Ada ayatnya itu Ustaz, ada. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Orang yang mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi sekali lagi, apa saja gerak langkah kita di dunia kau menjelang awak mati, kok lah ingin husnul khatimah, tiru la taruh perangai Nabi, jangan perangai Abu Lahab. Iya kan? Karena Nabi itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
Itulah bapak-bapak para jemaah kajian kita malam ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.